Bab 050. Jadi. Danu meremas rambutnya frustasi. Matanya berkaca-kaca kala mengingat bagaimana responnya selama 2 hari terakhir terhadap bayi mungil itu. Malaikat kecil yang ia sangka merupakan benih orang lain ternyata adalah menurni benihnya sendiri. Ini semua gara-gara pengaruh Darius. Geram Danu penuh emosi. Ra, percaya magic, enggak. Pesan itu masuk saat Zahira baru saja hendak membuka pintu mobil untuk pulang ke rumah. Hari ini, dia tidak ke kafe melainkan jalan-jalan untuk sekadar healing belanja-belanja di mall bersama Ardit, Aurel dan Gisela. Namun, ketiga temannya itu sudah pulang duluan. Sementara, Zahira pulang belakangan karena harus membelikan susu dan biskuit kesukaan Ara yang stoknya sudah hampir habis. Tak lupa, cemilan untuk 4 jagoannya juga tak boleh ketinggalan. Magic apa memangnya? Magic.com 94. Zahira urung untuk naik ke mobil. Ia memilih bersandar di pintu mobil sembari tersenyum memandangi layar HP. Aku lagi serius ini. Kamu percaya magic, enggak? Zahira membalas singkat. Enggak. Mengetik. Kalau aku muncul tiba-tiba di hadapan kamu percaya, enggak? Zahira mengerutkan alisnya. Mana mungkin? Katanya, Kak Adit masih sibuk banget. Tak ada balasan walau sudah 2 menit Zahira menunggu. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang saja. Dibukanya pintu mobil kembali sebelum seorang badut Hello Kitty datang menghampiri dan menarik lengannya. Zahira memekik kaget. Baru hendak melayangkan protes, namun badut itu sudah menyodorkan seikat bunga dan sebuah coklat. Buat saya. Tanya Zahira sembari menunjuk dirinya sendiri. Badut itu mengangguk. Gesturnya seolah memohon kepada Zahira. Ia bahkan rela berlutut saat Zahira masih terus mengabaikan dirinya. Kamu ngapain? Berdiri. Kata Zahira panik. Ia merasa tak enak karena orang lain yang lewat terus memandangi mereka. Ya udah, saya terima. Makasih, ya. Putus Zahira mengalah. Diterimanya bunga beserta coklat pemberian sang badut agar badut tersebut mau berdiri. Saya mau pulang ya. Terima kasih sekali lagi buat bunga dan coklatnya, pamit Zahira. Rasanya sedikit aneh harus menerima kado dari orang tak dikenal. Baru juga ketemu, masa udah mau ditinggal sih? Celetukan yang berasal dari belakang tubuhnya sontak membuat tubuh Zahira menegang. Tak berselang lama, ia berbalik dan menjumpai sosok badut Hello Kitty itu sudah memperlihatkan wajahnya. Kak Adit. Lirih Zahira tak percaya. Aditya tersenyum. Lelaki itu merapikan rambutnya yang sempat berantakan lalu bertanya, apa kabar, Ra? Masa Ida udah selesai kan? Tanyanya seraya mengedipkan sebelah matanya. 95. Kak Adit kok bisa pulang secepat ini? Bukannya masih sibuk banget, ya? Setelah kejutan kecil tadi, akhirnya Zahira mengurungkan niat untuk pulang. Dia lebih mengikuti arahan Adit yang ingin mengajaknya masuk kembali ke dalam mall. Bukan untuk berjalan berputar-putar, hanya sekadar ngopi bersama di salah satu gerai kopi brand ternama yang sangat terkenal. Kok pertanyaannya kayak gitu? Adit mengerutkan alis sembari memandangi wajah perempuan manis yang ada di hadapannya. Kamu nggak seneng, aku pulang lebih cepat. Bukan gitu, sergah Zahira cepat. Maksud aku kan, Kak Adit sendiri yang bilang, kalau kerjaan kakak di sana masih banyak banget. Malahan,
Kata kakak waktunya bisa aja makin diperpanjang, kan? Aditya mengangguk. Itu kalau aku nggak berusaha buat nyelesain semuanya cepet-cepet, Zahira. Berarti, kakak pulang karena kerjaannya udah diselesaikan cepat-cepat. Zahira bertanya dengan polosnya. Mungkin, karena usia Aditya yang seumuran dengan Cakra, makanya ia pun bertindak seperti anak-anak di depan sahabat baik sang kakak tersebut. Mendengar penuturan Zahira, Aditya nampak tertawa lebar. Matanya tak lepas memandangi wajah gugup Zahira yang terlihat lucu di matanya. Demi ketemu kamu, apa sih yang enggak? Zahira membuang muka sambil mencebik sebal mendengar ucapan Aditya yang baginya merupakan sebuah gombalan tersirat. Makin mengenal sosok seorang Aditya, Zahira pun semakin tahu bahwa aslinya Aditya merupakan sosok yang hangat dan humoris jika sudah kenal dekat dengan seseorang. Pantas, ia bisa berteman akrab dengan Cakra yang memiliki kepribadian nyaris sama. Kabar Cakra gimana, Ra? Aditya mengalihkan pembicaraan. Selama ini, ia memang sering bertukar kabar dengan Cakra. Hanya saja, Aditya tahu bahwa semua yang Cakra katakan mengenai kondisinya pasti tidaklah sepenuhnya benar. Aditya tahu betul bagaimana perangai kakak kedua dari Zahira itu. Cakra tipikal orang yang selalu mengatakan dirinya baik-baik saja agar orang lain tak mencemaskannya. Ya gitu, Kak. Zahira menghela nafas berat. Sekarang Bang Cakra udah berhenti jadi TNI. Hah? Kok bisa? Tanya Aditya dengan wajah yang terkejut bukan main. Bang Chandra yang memohon sama dia, jawab Zahira lemah. Matanya langsung berubah sendu jika mengingat nasib Cakra yang begitu malang. Tapi kenapa, Ra? Bukannya keluarga kamu tahu kalau TNI adalah separuh jiwa Cakra? Bang Chandra nggak punya pilihan lain, Kak. Jawab Zahira. Ia berusaha meneguk ludah yang tiba-tiba saja terasa kering di tenggorokan. Musibah terakhir yang menimpa Bang Cakra benar-benar membuat keluarga kami tertekan. Bahkan, tante kami yang di Sulawesi harus diopname di rumah sakit akibat mendadak terkena serangan jantung karena kabar menghilangnya Bang Cakra. Belum lagi, setelah kembali, kondisi Bang Cakra benar-benar memprihatinkan. Maksud kamu? Aditya menatap Zahira tajam. Berniat mengorek lebih banyak informasi mengenai kondisi Cakra yang sebenarnya. Bang Cakra sekarang kakinya udah nggak normal lagi, Kak. Tutur Zahira dengan bibir tersenyum miris, waktu hanyut di sungai, tubuhnya banyak membentur batu dan juga batang-batang pohon besar. Semua itu menyebabkan tulang paha bagian kanannya jadi patah. Hening sejenak. Enggak, Zahira menggeleng. Bukan. 96. Patah lagi, tapi tulangnya benar-benar remuk. Bahkan, katanya saat diraba, tulangnya itu udah kayak kerikil-kerikil kecil di dalam sana. Astaga. Separah itu, Ra? Aditya meringis. Jelas, bagian ini di-skip Cakra saat menceritakan kronologis dirinya bisa selamat dari musibah itu. Zahira menganggukkan kepalanya. Iya. Dan karena nggak mendapatkan perawatan medis yang benar, sekarang kakinya jadi kelihatan panjang sebelah. Mungkin beda sekitar 3-4 cm dari kaki yang satunya. Aditya menyugar rambutnya sembari menggelengkan kepala. Matanya menatap nanar ke arah gelas kopi yang ada di atas meja. Sungguh. Lah tak tahu bahwa kondisi Cakra akan separah itu. Hei, jangan sedih gitu dong. Lirih Aditya saat menyadari bahwa perempuan berhijab di hadapannya sedang meneteskan air mata.
Tubuhnya refleks berdiri. Membungkuk 90 derajat ke arah depan, lalu menumpukan tangan kiri di atas meja dan tangan kanannya mulai menghapus air mata Zahira yang terjatuh. Mendapati perlakuan seperti itu dari Aditya, sontak Zahira memundurkan tubuhnya. Matanya sedikit melebar karena terlalu terkejut akan tindakan Aditya. "Ah, maaf, Ra," kata Aditya yang tak sadar akan tindakannya barusan. Lelaki itu kemudian kembali duduk. Tampak, ia mengusap tengkuknya dengan wajah tak enak. "It's okay, Kak," balas Zahira canggung. Jejak air mata yang tertinggal ia usap sendiri dengan kedua tangannya. Lalu, ia pun permisi ke toilet sebentar demi mengatur deru nafas yang memburu akibat kinerja jantung yang tiba-tiba meningkat jauh lebih cepat dari biasanya. "Aku kenapa?" tanya Zahira pada dirinya sendiri. Dipandanginya wajah yang baru saja ia basuh dengan air dingin di depan cermin. Setelah itu, ia mengambil tisu dari dalam tas kemudian mengelap air yang tersisa di wajahnya. "Ra, mau main ke Timezone?" tawar Adit dengan antusias sekembalinya Zahira dari toilet. "Hah? Timezone?" alis Zahira mengerut mendengar tawaran absurd Aditya. "Iya, main yuk. Hitung-hitung buat hilangin sedih kamu," kata Aditya. "Tapi, ayo, ikut aja." Aditya langsung menarik tangan Zahira tanpa menunggu persetujuan dari perempuan itu. Zahira mengikuti langkah lebar Aditya dengan sedikit kepayahan. Maklum saja, perbedaan panjang kaki mereka jelas mencolok. Zahira yang mungil mana mungkin mampu mengimbangi Aditya yang setinggi cakra. Rasanya, jika Zahira mengangkat kaki 2 langkah, itu setara dengan 1 langkah milik Aditya. "Jangan cepat-cepat, Kak," pinta Zahira. Namun, Aditya terus saja menyeretnya dengan semangat hingga Zahira hanya bisa pasrah sambil geleng-geleng kepala. "Kamu tunggu sini, biar aku yang antri," kata Aditya setelah mereka sampai di tempat yang dituju. Orang yang antri untuk top up power chart lumayan banyak. Maklum, ini hari Minggu. Waktunya orang-orang menghabiskan akhir pekan dengan bersenang-senang bersama keluarga, teman maupun kekasih mereka. Zahira menengangu patuh. Ia menunggu Adit yang sedang mengantri sambil menonton anak-anak yang sedang asyik bermain di arena bumper cars. Sebuah arena di mana anak-anak maupun orang dewasa asyik berkendara sambil berusaha menghindar dari tabrakan mobil-mobilan yang dikemudikan orang lain dalam lintasan. "Mau main apa, Ra?" Entah sudah berapa lama Zahira menunggu, tiba-tiba Aditya ternyata sudah ada di sebelahnya. 97. "Main bowling yuk, Kak," ajak perempuan berlesung pipi itu antusias. "Boleh," angguk Aditya mengiyakan. Zahira bertepuk tangan girang. Ia senang, Aditya bersedia memainkan permainan favorit Zahira tanpa banyak bicara. "Yang kalah wajib traktir makan, iya," ucap Adit sebelum pertandingan antara dirinya dan Zahira dimulai. "Beres, Pak Bos," angguk Zahira sembari memberi hormat pada Aditya. "Deal, ya." Lelaki itu menaikkan jari kelingkingnya. "Oke, deal," balas Zahira yang menautkan kelingkingnya dengan kelingking Aditya. Keduanya lalu kompak tertawa sebelum permainan bowling mereka benar-benar dimulai. "Yes, aku menang." Zahira melompat senang kala melihat bola bowling Aditya keluar dari jalur lintasan dan tak mengenai pin satupun. "Berarti, abis ini Kak Adit yang traktir, iya?" ucap Zahira memastikan. Aditya menggaruk tengkuknya. Wajahnya sengaja dibuat pura-pura kesal demi menyenangkan Zahira.
Iya deh, iya. Yes. Makan gratis. Seloroh Zahira sambil tertawa lebar. Diam-diam, Aditya ikut tersenyum melihat Zahira yang tertawa lepas. Ada rasa damai dalam hati lelaki berusia 36 tahun tersebut kala melihat adik dari sahabat baiknya itu nampak sangat bahagia karena dirinya. Hanya karena satu hal kecil, yaitu berpura-pura bodoh dalam bermain bowling, ternyata sudah lebih dari cukup untuk melihat Zahira sangat bahagia. Kamu emang beda, Ra, gumam Aditya dalam hati. Hayo. Ngelamunin apa? Refleks, Aditya berjingkat karena tak sadar bahwa sejak tadi ia melamun karena terbius dengan senyum manis dari perempuan dengan lesung di kedua pipi yang ada di sampingnya. Enggak, geleng Aditya. Enggak ngelamunin apa-apa. Pasti lagi mikirin perempuan. Iya, kan? Tebak Zahira bergurau. Wah, aku ketahuan. Aditya menepuk jidatnya sendiri. Mendengar pengakuan Aditya, Zahira langsung mencebik tak terima. Enak saja. Mainnya bersama Zahira tapi yang dipikirkan justru perempuan lain. Menyadari perubahan mimik wajah wanita yang duduk sedikit berjarak di sampingnya, Aditya langsung cepat-cepat mengoreksi ucapannya. Aku emang lagi mikirin perempuan. Dan, perempuan itu lagi ada di samping aku, ujar Aditya meralat ucapan bercandanya. Namun, sepertinya itu tak lagi mempan karena Zahira tetap saja menekuk muka tanpa ceria seperti tadi. Mau main apa lagi, Ra? Tanya Aditya mengalihkan pembicaraan. La berharap, Zahira bisa melupakan rasa kesalnya dengan segera. Terserah. Jawab Zahira singkat. Waduh. Kayaknya bakalan mulai ribet, nih. Kata Cakra, kalau perempuan udah bilang terserah, artinya. 98. Siap-siap masuk jebakan Batman, lirik Aditya dalam hati. Main basket, yuk. La mencoba menawarkan salah satu permainan yang cukup favorit untuk orang dewasa. Terserah. Jawab Zahira lagi. Perempuan itu gegas berdiri. Menyambar tas bahu yang ia letakkan di dekatnya tadi kemudian berjalan lebih dulu tanpa menunggu Aditya. Ngapain masih di situ? Katanya mau main basket. Tanya Zahira ketika ia menyadari bahwa Aditya tak mengikutinya dan malah asyik kembali melamun di tempat duduknya. Iya, bentar, Ra. Jawab Aditya tergagap. Gegas, pria itu bangun dan menyusul Zahira yang kembali melangkah cepat meninggalkan dirinya. Setelah puas bermain, Aditya pun memenuhi janjinya untuk mentraktir Zahira. Mereka makan bersama di sebuah restoran yang menu utamanya berbagai macam olahan bebek. Sengaja, Aditya memilih resto tersebut karena dirinya memang penggemar berat bebek. Puas hari ini. Zahira mengangguk. Makasih ya, Kak Adit. Kini, senyum bahagia sudah muncul lagi di wajah manis itu. Sama-sama. Lain kali, kalau aku ajakin jalan, mau kan? Boleh, angguk Zahira sedikit gugup. Ai. Senyum si Hyun Bin KW makin lama makin candu untuk dilihat. Setelah makan malam, Aditya lalu berinisiatif mengantar Zahira pulang. Berkali-kali wanita itu menolak namun Aditya tetap gigih dengan pendiriannya. Pokoknya, aku anterin sampai rumah, titik. Tegas Adit tak mau dibantah. Nggak usah, Kak. Lagian, aku bawa mobil sendiri kok. Tolak Zahira untuk yang kesekian kali. Nggak apa-apa, Ra. Jawab Aditya. Kan, aku bisa iringin kamu dari belakang. Lagian,
Aku juga mau ketemu sama Cakra, kok. Ia beralasan. Oke, ujar Zahira mengalah seraya menghela nafas panjang. Ya udah, yuk pulang. Sepanjang perjalanan, Zahira terus memantau mobil Porsche Cayenne berwarna biru metalik yang mengikutinya dari arah belakang. Dalam hati, sedikit ada kecemasan yang terselip. Sekarang sudah hampir memasuki waktu salat Isya. Dan, sewaktu maghrib tadi Zahira terlalu lena bersama Adit hingga waktu maghrib pun terlewat tanpa ia sadari.